got the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Halo semua, Kenalkan, nama saya Saida Nurfaizarani Abdul Bari. nama saya Priva Khairani Elu. Nama saya Salsabila Sabaha. Nama saya Olivia Deswita Pakaya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang model OSI. Model OSI ini apa sih sebenarnya? Model OSI pada dasarnya adalah konsep atau struktur yang dirancang untuk memastikan kinerja, keamanan, serta integritas pengiriman data dalam jaringan. Saat ini, jaringan komputer telah digunakan dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan jaringan adalah untuk menghubungkan komputer di sekolah, rumah sakit, hingga penggunaan media sosial, penjelajahan web, dan mengakses email. Seperti contoh, ketika pengguna menekan tombol kirim setelah menulis pesan email, maka pesan email tersebut hanya akan dikirim ke penerima yang telah ditentukan. Mengapa ya pesan bisa menuju ke penerima sesuai tujuan? Nah, model OSI inilah yang berperan. Model OSI ini terdiri dari 7 lapisan. Lapisan pertama, physical layer. Physical layer ini mengonversi data digital ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan dan membentuk serta mempertahankan koneksi fisik antar perangkat. Yang kedua, data link layer. Data link layer ini memberikan cara bagi perangkat untuk mengakses media jaringan. Yang ketiga, network layer. Lapisan ini menangani pengiriman paket data dari satu node jaringan ke node lainnya melalui routing. Yang keempat, transport layer. Lapisan ini menjalankan proses penggabungan data yang masuk kemudian mengelola pengiriman data secara end-to-end dari pengirim ke penerima. Yang kelima, session layer. Lapisan ini memiliki peran dalam mengelola sesi koneksi yang mencakup proses pengaturan pemeliharaan dan penghentian. Yang keenam, presentation layer. Lapisan ini digunakan untuk mentransmisikan data yang akan ditransmisi melalui jaringan. Yang ketujuh, application layer. Lapisan ini menyediakan layanan dan protokol yang berinteraksi langsung dengan pengguna untuk aplikasi yang memungkinkan pengiriman data, komunikasi, dan akses ke layanan. Model OSI dirancang untuk memastikan berbagai jenis perangkat seperti kartu jaringan, hub, dan router kompatibel. Pada model OSI terdapat berbagai protokol yang bekerja di setiap lapisan. Seperangkat protokol komunikasi yang penting untuk kamu ketahui adalah TCP atau IP. Pada era digital ini, TCP atau IP yang biasa disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol menjadi landasan utama dalam jaringan komputer. Protokol TCP atau IP pertama kali dikembangkan oleh Vinton Cerf dan Robert Kahn. Pada tahun 1970-an, penerapan protokol ini memungkinkan perangkat melakukan transfer data sehingga kini dapat mengirim surat elektronik, akses web, dan banyak penggunaan aplikasi online lainnya. Wah, bagaimana ya kelebihan atau kekurangan model OSI ini? Kalian ada yang tahu nggak? Ada nih. Yang pertama, pengaturan dan pemantauan protokol yang mudah. Oleh karena model OSI membagi fungsi jaringan ke dalam lapisan-lapisan terpisah, protokol dapat diatur dan dipantau dengan lebih mudah. Yang kedua, fleksibilitas dalam perubahan lapisan bawah. Lapisan yang berada di bawah suatu lapisan tertentu dapat diubah tanpa memengaruhi lapisan yang ada di atasnya. Yang ketiga, penggunaan fungsi yang didefinisikan secara jelas. Lapisan yang lebih tinggi dapat menggunakan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan oleh lapisan yang lebih rendah. Yang keempat, model yang jelas dan dapat dipahami. Kejelasan fungsi dari masing-masing lapisan membuat model OSI banyak digunakan. Untuk kekurangannya adalah yang pertama, kompleksitas proses. Meskipun lapisan pada model OSI mempermudah manajemen, tetapi itu juga dapat menambah kompleksitas masing-masing lapisan harus mengenai fungsinya sendiri. Yang kedua, ketidakmampuan mengakomodasikan keamanan. Model OSI tidak hanya memberikan kerangka yang memadai untuk memahami dan menanggapi tentang keamanan jaringan yang terus berkembang. Karena model OSI tidak secara khusus dirancang untuk keamanan, memahami, dan mengatasi secara siber. Yang ketiga, ketidakmampuan dalam menangani teknologi baru yang berkembang.
Model OSI dibuat pada awal tahun 1980-an, dan sejak itu teknologi jaringan telah mengalami kemajuan pesat. Teknologi-teknologi seperti Internet of Things atau yang disebut IoT, kecerdasan buatan, blocking, hacking, dan komputasi kuantum adalah contoh teknologi baru yang tidak dipertimbangkan secara spesifik dalam model ini. Okay with me, baby, okay. Yeah, you're looking at the truth.